Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat hidayah serta pertolongannya kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini untuk mendengarkan khutbah Jumat dan salat Jumat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, kami wasiatkan kepada diri kami dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian anta'mala bi taatillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Kata seorang ulama tabi'in yang bernama Thalaq bin Habib rahimallah, takwa adalah engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa dalam artian antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut azab Allah. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah wasiat emas Rasulullah SAW. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman." Suatu saat aku pernah di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Kemudian Rasul bersabda, "Wahai anak kecil, aku akan mengajarimu beberapa hal. Yang pertama, ihfadillaha yahfadka." Jagalah Allah, Allah pasti akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, Allah senantiasa akan ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau mohon, mohonlah kepada Allah. Jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Kemudian kata Rasul yang ketiga, wa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Ketahuilah, seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan kebaikan, kemaslahatan kepadamu, mereka tidak akan sanggup memberikannya kecuali apa yang Allah takdirkan untukmu. Walau istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kemudian kata Rasul, dan seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk mencelakakan dirimu,
Mereka tidak akan mungkin bisa mencelakakan dirimu dengan sesuatu kecuali apa yang telah Allah takdirkan atasmu. Telah diangkat pena takdir dan telah kering lembaran-lembaran takdir. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata tentang hadis ini. Kata beliau, hadal hadis yatadamman wasaya azima. Hadis ini mengandung wasiat-wasiat yang luar biasa. Wa qawaid kulliyah min ahammi umuriddin, dan mencakup pembahasan-pembahasan yang sangat penting dalam urusan agama, yaitu tentang masalah akidah, tentang masalah at-tauhid. Kemudian kata beliau, hatta qala ba'dul ulama ta'ammatu hadal hadis fa'adhasani wa kittu atish. Bahkan kata sebagian para ulama yang lain, aku telah merenungkan hadis yang mulia ini dan aku pun sangat takjub dengannya, hampir hatiku terbang karena sangat takjub dengan isi kandungan hadis tersebut. Kemudian kata beliau, fawa asafa minal jahli bihadal hadis wa qillati tafahum li makna, dan alangkah disayangkan kalau ada orang yang masih belum paham hadis ini atau kurang mempelajari hadis ini. Oleh karena itulah ma'asal muslimin, karena pentingnya hadis ini, mari kita bersama-sama merenungkannya. Yang pertama, ma'asal muslimin, dari hadis ini kita mengetahui bagaimana perhatian Islam, perhatian Rasul terhadap pendidikan anak yang masih kecil. Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasul waktu itu, masih kecil. Beliau pun menanamkan pelajaran Islam yang sebenarnya, terutama tentang al-aqidah, tentang at-tauhid, agar mereka menjadi orang-orang yang saleh, yang bermanfaat bagi negeri mereka, bagi masyarakat mereka, dan bagi keluarga mereka fi dunya wal akhirah. Inilah yang seharusnya dicamkan oleh setiap muslim dan muslimah, bahwasanya Islam sangat memperhatikan pendidikan anak-anak. Bahkan Allah mengkisahkan bagaimana wasiat hamba Allah yang saleh kepada putranya, yaitu Luqman. Allah berfirman, wa id qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya pada saat beliau memberikan nasihat wejangan kepada putranya, kepada anaknya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau berbuat syirik, jangan engkau menyembah kepada selain Allah, karena kesyirikan adalah kedzaliman yang sangat besar. Dan banyak lagi wasiat beliau kepada putranya. Ini sekali lagi menunjukkan bagaimana kewajiban orang tua mendidik anaknya dengan pendidikan yang benar, pendidikan Islam, Islam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ma'asal muslimin, Rasul memberikan pendidikan yang pertama kali, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah pasti akan menjagamu. Allah khairun hafidha, Allah sebaik-baik yang menjaga. Namun kata para ulama, makna hadis ini jagalah Allah, jagalah perintah Allah, jagalah larangan Allah. Jagalah perintah Allah dengan engkau melaksanakannya. Dan perintah Allah yang pertama dan yang paling utama, mentauhidkannya. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Beribadalah kepada Allah saja, jangan berbuat syirik. Bahkan kata para ulama, ayat pertama yang bentuknya perintah dalam mushaf Al-Quran, perintah untuk bertauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah. Ya ayyuhan nasa'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ibadahilah Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jagalah Allah, yaitu jagalah tauhidullah, menjaga ketauhidan kita kepada Allah, dengan kita tetap istiqamah beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada siapapun dari makhluknya, baik kepada nabi, para wali dan sebagainya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jagalah Allah,
jagalah tauhid Allah, jagalah syariat Allah. Di antaranya salat 5 waktu. Allah berfirman, hafidu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat kalian yang 5 waktu, terutama salat wusta yaitu salat asar, dan hendaklah kalian orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula menjaga larangan Allah dengan kita meninggalkannya, dan larangan Allah yang paling besar berbuat syirik kepada Allah. Sebagaimana kata Luqman alaihissalam tadi, ya bunayya la tusyrik billah. Wasiat pertama hamba Allah yang saleh yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Wahai anakku, kata Luqman, hamba Allah yang saleh ini, jangan engkau berbuat syirik, karena kesyirikan kezaliman yang paling besar. Kemaksiatan yang paling maksiat adalah syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dalam al-ibadah. Ini yang harus betul-betul dijaga oleh setiap muslim, seorang hamba Allah. Jagalah Allah, yaitu jagalah tauhid Allah, jagalah syariat Allah, jagalah agama Allah. Dengan kita juga mempelajarinya, mempelajari agama Allah yang berdasarkan qala Allah, firman Allah, qala Rasul, sabda Rasul, dengan pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah menjaga agama Allah, maka yakini Allah pasti akan menjaga kita, menjaga jasmani dan rohani kita. Bahkan dalam syarah penjelasan hadis ini, sebagian para ulama mencantumkan kisah bagaimana penjagaan Allah terhadap para wali-walinya dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya seorang hamba Allah yang bernama Safina, pembantunya Rasul ketika terdampar di sebuah pulau terpencil. Ada seekor binatang buas, seekor singa yang mendekatinya, namun tidak memangsanya, malah menjauhkan dari hutan tersebut, malah menunjukkan jalan keluar dari hutan tersebut. Kata para ulama, inilah penjagaan Allah kepada hamba-hambanya yang menjaga agama Allah. Namun yakini, hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, inilah yang disebut oleh Allah sebagai walinya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Ketahuilah, wali-wali Allah tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, tidak rasa bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu mereka-mereka yang beriman, bertauhid, dan mereka bertakwa, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya wali Allah. Bukan wali Allah orang yang gila, bukan orang yang tidak waras. Naudzubillah min dzalik, meskipun punya hal-hal yang luar biasa, itu bukan wali Allah. Wali Allah, kata Allah, yang beriman, yang rajin ibadah, tentunya dengan ikhlas dan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Rasul SAW, jagalah Allah, jagalah agama Allah, Allah pasti akan menjagamu fi dunya wal akhirah. Apalagi di kala pandemi seperti ini, mari ma'asal muslimin, kita jaga agama Allah agar Allah menjaga kita. Kemudian wasiat Rasul yang kedua, idza sa'ata fas'alillah. Jika engkau mohonlah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Terutama dalam hal-hal yang makhluk tidak bisa melakukannya. Seperti menyembuhkan penyakit. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan penyakit. Rasul mengatakan, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasfi anta syafi. Ya Allah, hilangkanlah penyakit ini, sembuhkanlah penyakit ini. Engkau adalah asy-syafi, yang maha menyembuhkan. Nabi Ibrahim berkata, fa idza maritu fahuwa yashfin. Jika aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Demikian pula yang bisa menghilangkan musibah hanyalah Allah. Allah mengatakan, wa iyyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan minta diangkat musibah ini dari selain Allah. Jangan minta kepada wali yang telah mati, jangan minta kepada orang-orang yang katanya pintar atau sakti dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah. Sebagaimana kita minta rezeki kepada Allah, kita minta
kesembuhan kepada Allah, minta hal-hal terutama yang tidak bisa dilakukan oleh hamba kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang kita ikrarkan setiap salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Maka sekali lagi ma'asal muslimin, sungguh keliru mereka-mereka yang minta kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat atau madarat selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Siapakah yang lebih sesat dari orang-orang yang meminta-minta kepada selain Allah yang tidak bisa mengabulkan doa mereka? Seperti tadi, jangankan manusia biasa, nabi ataupun wali yang telah mati, mereka tidak bisa mendengarkan doa kita, bahkan tidak mungkin bisa mengabulkan doa kita. Yang bisa mengabulkan doa kita hanyalah Allah. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Apabila hambaku bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang diriku, jawablah, aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Yang bisa mengabulkan doa hanyalah Allah. Orang yang telah meninggal dunia, yang telah mati, siapapun mereka, tidak bisa mendengarkan doa orang yang masih hidup. Allah yang mengatakan demikian. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Engkau wahai Nabi Muhammad tidak bisa memperdengarkan ucapanmu kepada yang sudah dikubur. Innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak bisa memperdengarkan doamu, ucapan kepada yang telah mati. Maka ma'asal muslimin, idza sa'ata fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Aqul qouli hadza wa astaghfiru lakum wa lisam min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kemudian dalam wasiat Rasul yang ketiga, Rasul menyatakan, ketahuilah seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan manfaat atau untuk memberikan madarat, tidak ada yang bisa sanggup kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Ini yang wajib kita yakini. Ada keterkaitan erat antara kita beribadah kepada Allah dengan takdir atau iman kepada takdir. Kenapa kita hanya beribadah kepada Allah? Karena yang mengatur semua ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mentakdirkan ini semuanya Allah, maka kita hanya beribadah hanya kepada Allah. Yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat hanyalah Allah. Jangankan manusia biasa, Nabi Muhammad SAW, Allah katakan, Allah perintahkan, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa masyaallah." Katakan wahai Nabi Muhammad, aku yaitu Nabi Muhammad tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat bagi diriku kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Semua dengan takdir Allah. Maka gantungkan hati kita kepada Allah. Dan iman kepada takdir wajib menggabungkan antara dua hal. Usaha dan tawakal bergantung kepada Allah. Rasul bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat dan minta tolong kepada Allah. Contoh, sekarang kita memakai masker. Ini usaha. Namun hati tetap bergantung kepada Allah. Ini namanya tawakal yang sebenarnya. Tawakal itu bukan berarti tidak berusaha, tidak. Kita tetap berusaha, tetap menjalankan prokes. Tapi hati bergantung kepada Allah. Yang bisa menyelamatkan kita Allah, bukan masker ini. Tapi sekali lagi harus menggabungkan dua hal tadi. Tawakal, hati bergantung kepada Allah, namun kita juga berusaha. Sebagaimana kata Rasul tadi. Bahkan dalam riwayat lain Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, apakah aku membiarkan untaku dan aku tawakal saja atau aku ikat?" Kata Rasul, "Ikilha wa tawakal." Ikat untamu, usaha dulu, kemudian tawakal. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di dunia wal akhirah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu bertauhid, dan semoga Allah mengakhiri hidup kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din waj'al hadzal balada aminan wa yasra biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.